Kali ini saya bikin video tentang persiapan tambak. Jadi ini tambak saya ini airnya sudah siap. Ini 3 hari lagi akan diisi bibit. Nah, jadi kita harus persiapkan airnya lebih matang. Nah, jadi saya di sini menghambur ini M4. Jadi M4 ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas air. Nah, jadi air tambak saya ini, dia ini kalau sudah tahan air gini, biasanya 2 minggu kemudian dia tuh agak jernih. Nah, ini sekarang posisinya air ini, kecerahannya ini ukur-ukur aja kira-kira. Ini kira-kira 35 cm. Jadi karena kecerahannya 35 cm, dan saya merasa kalau planktonnya itu masih kurang, makanya harus dibantu dengan plankton dari luar, yaitu ini M4 ini. Dibuka tuh, jadi diisi air di situ, di ember itu ya. Jadi caranya diisi air dulu di ember, baru dicampur ini M4 ini, baru dihambur. Ya, jadi ini M4-nya yang saya gunakan. M4 untuk tambak, pokoknya M4 yang warna pink. Jadi yang warna pink ini dia untuk perikanan dan tambak. Jadi M4 ini ada yang warna kuning, ada yang warna apa itu kayak abu-abu. Tapi saya pakai yang ini, yang warna pink ini, yang khusus untuk tambak. Saya yang gunakan di sini, ini tambak ada 20 hektar, saya cuma pakai 5 botol. Karena harus disesuaikan dengan kondisi airnya. Karena saya merasa kalau airnya ini planktonnya sebenarnya sih cukup, cuma dicegah aja, dijaga supaya tidak drop. Nah, begitu. Nah, jadi M4-nya ini dihambur di sini, baru diaduk sebentar. Dari warnanya itu agak coklat tua. Ya, diaduk aja, tidak apa-apa pakai botolnya tuh aja. Ya, baru dihambur. Bisa sudah tadi. Hamburnya gampang aja. Ambil airnya, baru dihambur. Ya, pokoknya langsung aja lempar aja sejauh mungkin. Ya, bawa lagi ke sana. Jadi yang kita utamakan itu yang di depan-depan dekat pintu. Karena jangan terlalu dekat sama pintu. Jangan pas di depannya pintu tambak, itu kan pintu tambak. Pokoknya diperkirakan yang nanti kita akan lepas bibit. Ini 3 hari lagi saya lepas bibit, jadi kualitas airnya ini harus benar-benar matang. Nah, begitu. Jadi selain pupuk kita tabur, M4 ini juga kita tabur juga. Nah, jadi praktis saja, nggak susah. Jadi saya kira teman-teman ini, para petani tambak, tahu gimana caranya. Jadi di sini saya bukan mengajari, tapi saya cuma berbagi aja, berbagi pengalaman saya. Jadi mohon maaf jika ada yang tidak terima, caranya salah dan sebagainya. Tapi ya, inilah yang saya lakukan di tambak tradisional di Tarakan ini. Nah, jadi itu diambil lagi satu, itu M4-nya, nanti dihambur sepanjang ya semampunya inilah.
Jadi anggap aja 1 botol itu kisarannya antara berapa? 30 sampai 40 meter. Dihambur. Nah, begitu. Jadi ini dilanjut kembali nih anggota hambur. Saya kira gampang aja ya, paham. Jadi caranya itu diambil air sedikit, baru ditaruh dicampur begitu, baru diaduk sebentar. Saya kira tidak susah. Ya oke. Jadi ini M4 ini ada manfaatnya nih, memperbaiki mutu air tambak, menguraikan bahan sisa pakan, menekan mikroorganisme patogen yang merugikan itu, membantu meningkatkan kualitas produksi ikan dan udang, dan menekan hama penyakit di dalam tambak. Promosinya begitu. Tapi yang jelas M4 ini dia nih mengandung bakteri yang menguntungkan. Jadi ini M4-nya. Jadi kalau takaran sebenarnya dia ini 4-6 liter per hektar. Tapi kalau saya itu tidak bisa dijadikan patokan, karena tergantung daripada kualitas air tambak. Nah, karena posisi air tambak saya ini sekitar kecerahannya sekitar 35 cm, dan biasanya setelah umur 2 minggu kecerahannya menjadi 40-50 cm biasanya. Nah, jadi itu saya kurang tahu apa faktor penyebabnya, tapi yang jelas kemungkinan planktonnya mati atau planktonnya dimakan sama plankton yang merugikan. Kira-kira begitu. Nah, jadi untuk membantu menjaga kualitas airnya itu, kita suplai M4 ini. Nah, jadi itu begitu caranya. Pokoknya begitulah yang saya lakukan. Saya juga mau terangkan secara detail, saya juga kurang ngerti karena saya bukan guru, bukan dosen, bukan penyuluh. Pokoknya yang saya lakukan di lapangan begini, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Nah, jadi secara teorinya saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas beginilah yang saya lakukan. Jadi saya kira cukup untuk pemberian M4-nya. Jadi nanti kalau setelah 2 minggu masih jernih airnya, ya kita bantu pupuk itu. Kita bantu pupuk NPK atau sama TSP, sama aja itu. Yang penting dia ada P-nya itu, ada fosfornya. Jadi yang kita gantung seperti video saya sebelumnya, kita gantung pokoknya jangan sampai rapat di dasar tambak. Jadi kita bantu. Nah, jadi saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi saya di sini bukan menggurui, tetapi saya hanya mau berbagi saja. Oke. Jadi ini tambak yang kemarin saya panen ini. Udangnya ada 2 ton sesuai target. Ikannya di luar target karena ikannya cuma 1,5 ton. Ikan bandengnya paran target kita 3 ton. Tapi ikan mujairnya yang di luar dugaan ada 5 ton lebih.
Oke, terima kasih. Salam dari Petambak, Kalimantan Utara di Tarakan.